hati kita semua dan memandang hanya pada tujuan yang Tuhan taruh di hati kita. Dalam ini kita sedang memasuki dasawarsa yang ketiga di Timika, dan mari kita fokus pada apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semua. Kita mau menjadi gereja yang berdampak di atas bumi ini. Dan untuk mencapai gereja yang berdampak, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan jemaat kita semuanya untuk maju dan berfokus pada tujuan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Become an impactful church. Itu menjadi tujuan kita ke depan, dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita pasti akan mencapai hal-hal yang luar biasa, atau bersama dengan Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang gagah perkasa. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, semuanya akan bisa kalau Tuhan ada bersama kita. Tapi ingat, kita perlu memulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita, dari gereja kita, untuk memberi dampak positif bagi dunia luas yang sedang ditutupi oleh kegelapan dosa. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang hubungan rumah tangga sesuai yang disampaikan oleh firman Tuhan. Exhortation for household atau to household. Hubungan keluarga atau rumah tangga kita harus jaga supaya berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai seterusnya, maka kita akan melihat bagaimana seharusnya orang-orang percaya menjalani kehidupan berumah tangga di bumi ini supaya bisa memberi dampak positif bagi kemuliaan Tuhan. Efesus pasal 5, kita mulai dengan ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Mungkin ada istri yang bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud utama dari kebenaran ini? Sewaktu Paulus didorong dan diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Juga kita akan melihat hal yang serupa pada jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu, pada zaman gereja mula-mula. Dan sampai sekarang firman ini masih ada dan sudah diterjemahkan berulang-ulang dalam berbagai bahasa dari generasi ke generasi, tapi naskah aslinya masih terpelihara. Itu semua juga adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya ingin membaca ini dalam satu teks, yaitu Alkitab Interlinear, Alkitab atau dari bahasa Yunaninya, yang berkata begini, Ai hi maikes tois idiois andreisin hos tu kyrio. Lalu sekarang kalau kita mau terjemahkan itu berarti, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu punya arti dalam bahasa Inggris itu adalah wife to the own husband as to the Lord, yang artinya istri bagi suaminya sendiri seperti bagi Tuhan. Itulah yang diterjemahkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. King James Version menerangkan, istri bagi suaminya sendiri seperti bagi Tuhan. Jadi itu adalah firman untuk semua wanita yang sudah menjadi istri bagi suaminya. Alkitab katakan istri bagi suaminya seperti
bagi Tuhan. Nah, kita tahu bahwa waktu hidup kita diserahkan pada Tuhan, hanya Tuhan yang harus kita sembah. Tidak boleh ada Allah lain di dalam diri kita. Itu yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak boleh ada idola lain, idol lain dalam diri kita selain Tuhan. Begitulah juga pada waktu seorang wanita telah menyerahkan dirinya menjadi istri dari suaminya, maka Alkitab berkata begini, wife to the own husband as to the Lord. Istri bagi suaminya seperti bagi Tuhan. Istri harus serahkan hidupnya kepada suaminya seperti menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ada juga terjemahan yang menerangkan begini, wife, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Submit juga mengandung arti menyerahkan. Jadi itu berarti bahwa istri-istri, serahkanlah dirimu sendiri kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri-istri, serahkanlah dirimu kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tidak boleh diserahkan pada orang lain. Amin. Dunia ini sudah rusak oleh karena dosa. Dan itulah sebabnya Alkitab adalah satu-satunya pedoman kehidupan yang benar-benar akan membawa orang-orang percaya pada keselamatan, di mana hidup kita menjadi milik Tuhan. Istri tunduk pada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Istri bagi suaminya seperti bagi Tuhan. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sebagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Itulah yang harus dilakukan bila kita mau menjadi gereja yang berdampak di atas bumi ini, untuk dapat menuntun setiap rumah tangga yang mungkin telah rusak karena dosa, supaya mereka keluar dari kehancuran fatal dan mengiring Yesus, karena kita bisa menuntun mereka kepada Kristus sebagaimana kita menyerahkan hidup kita dituntun oleh Kristus di atas bumi ini. Jadi suami-suami juga perlu mendengar ini, bahwa yang dimaksudkan istri tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan itu punya arti yang sebenarnya. Istri bagi suaminya seperti bagi Tuhan. Ini maksudnya saya sampaikan supaya di rumah tidak ada suami yang mau mendikte istri dan menuntut beri penghormatan seperti yang diberikan pada Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah istri, posisinya sebagai istri adalah hidupnya dia harus sadari bahwa dia adalah bagi suaminya sebagaimana dia menyerahkan diri bagi Tuhan, dan Tuhanlah kiranya yang dipermuliakan dalam hidup kita. Dan istri juga menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan jika semua istri di bumi ini melakukan hal yang sama, maka seluruh rumah tangga akan berada pada posisi yang benar, khususnya bagi istri-istri di atas bumi ini. Nanti sebentar kita akan lihat suaminya seharusnya bagaimana para suami di atas bumi ini. Tapi ini adalah firman Tuhan yang akan menghentar keluarga-keluarga Kristen di bumi ini akan menjadi berbeda dan memiliki satu gaya hidup dan merawat keluarga supaya berada di jalan Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Nah, kita lihat yang selanjutnya dalam Efesus pasal 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suaminya dalam segala sesuatu. Atau yang saya maksudkan tadi adalah istri bagi suaminya sebagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Dan kalau hal ini dilakukan, ada kepatuhan di dalam menjalani rumah tangga, maka kita akan melihat hal-hal yang gagah perkasa dan luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3
dalam Kolose pasal 3 ayat 1 ini, dan kita melihat kemudian apa yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Hai istri, 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Katakan amin. Bapak-bapak punya suara yang lebih. Katakan amin. Haleluya. Ini hal yang luar biasa apa yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Saya baca terus dulu kita. Karena mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ayat-ayat ini kalau kita baca dan kita terapkan dalam kehidupan, kita pasti akan melihat hal-hal yang indah dan mulia di rumah tangga kita. Dulu cara menghias rambut itu ada cara dikepang-kepang dengan berbagai model. Dibikin rumbai-rumbai atau bagaimana caranya pun. Tapi cara merapikan rambut dan membentuknya menjadi indah itu perlu juga untuk dilakukan. Tetapi lebih dari semuanya itu adalah perhiasan batinia, roh yang lemah lembut, yang ada ketaatan di mana Tuhan dipermuliakan, dan sebuah komitmen yang kuat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus pada jemaat mula-mula, yaitu istri bagi suaminya sebagaimana jemaat bagi Kristus. Itulah yang perlu dalam kehidupan setiap orang. Kalau zaman sekarang mungkin dalam membentuk dan mengepang rambut sudah berinovasi dengan mewarnai rambut. Ada hitam dibikin lebih hitam, ada hitam ditaruh putih-putih kelihatan lebih tua sedikit, ada ditaruh warna biru, merah, dan kuning, ada yang jadi buceri, bule cat sendiri, dan sebagainya. Semua itu hal biasa saja di bumi ini. Tapi yang terpenting dan yang harus kita jaga, yang terutama dalam kehidupan kita adalah tampilan hati yang suci dan mulia karena roh yang luar biasa yang ada kepatuhan di atas bumi ini. Itu yang lebih penting. Rambut palsu, bulu mata palsu, sebagai banyak hal yang bisa palsu di atas bumi ini, tetapi hati tidak boleh palsu. Amin. Hati harus berkomitmen, karena hati itulah yang dilihat oleh Tuhan, supaya hidup kita tetap menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan yang dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Lalu kemudian kita harus waspada. Di bumi ini terlalu banyak gombal yang dilakukan oleh manusia. Dan itulah sebabnya kita perlu membentengi diri kita. Kalau jumpa dengan teman lama, lalu kemudian mereka berkata, kawan atau ibu kelihatan masih tetap seperti 30 tahun lalu. Yakinlah bahwa itu satu dusta dari setan. Itu dusta. Tapi kita harus syukuri tentang keadaan diri kita yang memang dari tahun ke tahun semakin menua. Tapi taruh di hati kita hal yang kuat dan luar biasa, bahwa tiap-tiap usia mempunyai keindahannya sendiri-sendiri. Jangan takut menjadi rambut putih. Jangan takut usia bertambah tua, kulit menjadi keriput. Karena kita tahu tiap-tiap usia punya keindahannya sendiri.
dan komitmen hati kita kepada Tuhan harus tetap kuat, karena kita tahu apa? Bahwa setelah kita bertambah tua, kita sedang menggenapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dan itu adalah tandanya ada kehidupan dalam diri kita. Ada perubahan yang memang merupakan takdir yang harus kita jalani. Tapi kita punya komitmen yang kuat bahwa kita adalah anak Tuhan yang harus menata perjalanan hidup dan membentuk kehidupan kita mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Istri bagi suaminya seperti bagi Tuhan. Istri serahkan dirimu kepada suamimu seperti jemaat menyerahkan hidup kepada Kristus. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Selanjutnya akan kita lihat apa yang difirmankan oleh Tuhan mengenai suami-suami di atas bumi ini. Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau tadi istri dituntut untuk menyerahkan diri kepada suaminya, tidak boleh kepada yang lain, hanya kepada suaminya, seperti jemaat menyerahkan hidup kepada Kristus, maka suami juga dituntut untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya karena kasihnya kepada kita. Itu juga harus kita lakukan. Ada terjemahan dari bahasa Inggris yang saya baca untuk para suaminya. Husband, love your wife, even also the Christ love the church and himself give up for her. Suami, kasihilah istri Anda, sama seperti Kristus mengasihi gerejanya dan dirinya sendiri diserahkan untuknya. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kan? Ini juga harus dijalankan oleh suami. Kalau tadi para suami kita juga mungkin berbunga-bunga hati kita, istri harus lakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, di mana seluruh hidupnya, tubuh dan jiwa raganya harus diserahkan pada suaminya sendiri, sebagaimana kita menyerahkan diri pada Tuhan. Maka suami dituntut oleh Tuhan, diberi perintah pada waktu yang sama adalah kasihi istri Anda, kasihi istri kita masing-masing seperti Kristus mengasihi gerejanya dan dirinya sendiri diserahkan untuk gerejanya. Diri Yesus Kristus diserahkan untuk gerejanya. Suami juga harus menyerahkan dirinya untuk istrinya dan harus menutup pintu untuk yang lain. Amin. Ini firman dari Tuhan supaya membentuk kehidupan yang serasi, yang seimbang, yang sejalan, yang adil dalam menjalani rumah tangga di atas bumi ini. Dan tidak boleh ada perselingkuhan, baik perempuan maupun laki-laki. Firman ini menuntut bahwa kita harus mematuhi firman Allah, sehingga rumah tangga kita benar-benar akan memberi dampak positif di atas bumi ini. Jadi bukan hanya istri yang bagi suaminya sendiri seperti jemaat bagi Tuhan, tetapi suami juga harus mengikuti Kristus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau Kristus mengasihi jemaatnya, mengasihi gereja, mengasihi kita, dan Kristus menyerahkan dirinya untuk kita, kita pun sebagai suami harus serahkan diri kita untuk istri kita. Itu firman. Itulah maksud mula-mula ketika Paulus menuliskan surat ini dan dikirimkannya kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Kolose, dan kepada seluruh orang percaya di atas bumi ini untuk sekarang ini. Hubungan akan menjadi indah. Hubungan akan menjadi indah bila kita masing-masing menjalankan peran kita. Baik para suami maupun para istri menjalankan perannya sebagaimana yang diajarkan firman Allah, maka suatu hari akan kita tahu apa maksud Tuhan yang luar biasa ketika menyuruh Paulus dengan ilham Roh Kudus menuliskan surat ini kepada jemaat di atas bumi ini, yang dimulai dari jemaat Kolose
jemaat Efesus dan kepada seluruh orang percaya. Yang berikutnya, kita harus sadari bahwa selama kita ada di atas bumi ini, kita pasti akan melihat banyak hal yang membuat kita mungkin menjadi bingung, yang membuat kita mungkin menjadi kecewa, yang membuat mungkin kita berpikir bagaimana seharusnya. Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya agar kita mentaati Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Selanjutnya, karena waktunya kita ini, maka saya mau bergeser kepada anak-anak. Ini bagian dari rumah tangga yang mau berdampak di atas bumi ini. Hai anak-anak, nah ini anak-anak untuk kita yang menjadi anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Kalau di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi Alkitab mengajarkan pada kita, kepada saudara-saudara sebagai anak-anak, bahwa pada waktu kita mentaati orang tua, kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan membuat kita mengalami berkat dari ketaatan kita, yaitu semoga kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Saya mau baca dalam terjemahan yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, berkata begini, Children, obey your parent in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is first commandment with promise, that is may be well with thee, and thou mayest live a life long on the earth. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena inilah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, yang merupakan, karena inilah merupakan perintah pertama atau perintah terutama yang mengandung janji. Semoga baik keadaanmu dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak ingin berbahagia, ingin mengalami hari-hari yang baik. Alkitab katakan, taatilah orang tuamu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Semoga kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu adalah himbauan dari firman Allah untuk anak-anak. Suka tidak suka, kadang kita harus mentaati firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah perintah yang akan membawa kita pada rencana Tuhan yang terbaik, sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan. Selanjutnya bagaimana kita bapak-bapak bersikap terhadap anak-anak kita. Hai bapak-bapak, ini Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi bapak-bapak didorong, dihimbau, dinasihati oleh firman Tuhan, supaya jangan menyakiti hati anak-anaknya, supaya jangan tawar hatinya. Efesus pasal 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan membangkitkan amarah di hati anak-anak. Kita sadar kadang-kadang kita bangkitkan amarah di hati anak. Saya sadar itu benar sebagai orang tua. Tapi mari firman Tuhan mendorong kita untuk benar-benar melakukan firman ini, karena ini akan mendatangkan kebaikan.
Supaya hati anak-anak jangan tawar, tapi dia punya jati diri yang dia temukan dari ayah dan ibunya. Dia punya pengharapan yang kuat karena dia tahu yang ada di sampingnya itu adalah ayah dan ibunya. Yang mereka tahu bahwa ada ayah dan ibunya yang mereka banggakan. Bukan mereka banggakan oleh karena harta saja, tapi oleh karena sikap, oleh karena rangkulan kasih yang akan membawa mereka pada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada banyak anak orang miskin menjadi kaya luar biasa, menjadi pejabat, menjadi orang terhormat dan sebagainya. Itu karena rangkulan kasih yang telah mendorong mereka menjadi percaya diri dan tidak tawar hatinya. Karena bapak-bapak tidak membangkitkan amarah di hati anak-anaknya. Ada terjemahan berkata begini, and father provocate not your children to wrath, but bring them up into the nature and dominion of the Lord. Terjemahannya adalah, dan hai bapak-bapak, janganlah membuat anak-anakmu murka atau marah, terprovokasi, tetapi besarkanlah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Kalau yang dalam Kolose dikatakan, bapak-bapak, janganlah membuat anak-anakmu marah, supaya mereka tidak putus asa. Maksud dari firman Tuhan ini, waktu pertama kali ditulis, adalah mau menyampaikan pesan kepada bapak-bapak, supaya mereka jaga hati anak-anaknya, perasaan anak-anak, sebagaimana kita menuntut mereka taat kepada kita, supaya hati mereka tidak terprovokasi untuk marah terhadap kita, untuk kecewa dan untuk tawar hatinya, supaya mereka tidak putus asa karena kita. Kita juga harus menjaga hati mereka. Itu janji dari Tuhan. Jadi mari kita semua, baik istri, suami, anak-anak, bapak-bapak atau orang tua, semua melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata, bagaimana tentang ibu-ibu? Biasanya pada zaman dulu, pesan yang disampaikan kepada ayah itu juga adalah untuk ibu. Karena dalam kebudayaan waktu Alkitab ditulis, bahwa ketika suami istri telah menikah, firman Tuhan berkata, mereka adalah satu, sehingga sejalan dalam menjalankan semua tugas-tugas, yaitu taat kepada perintah Allah. Jadi perintah ini sangat penting. Tidak dipisah-pisahkan sama sekali. Karena menyangkut tanggung jawab sebuah rumah tangga, bukan hanya tanggung jawab seorang suami, bukan hanya seorang ayah, tapi tanggung jawab bersama-sama, baik suami maupun istri, baik ayah maupun ibu. Kalau kita pikul tanggung jawab ini dan jalankan sebagaimana yang dianjurkan oleh firman Tuhan, maka pasti kita akan melihat banyak hal luar biasa di atas bumi ini. Kita akan melihat banyak bagaimana generasi yang kita harapkan, generasi terpuji, keturunan ilahi itu benar-benar ada. Anak-anak kita siapkan, jangan bangkitkan kemarahan di hati mereka. Jangan mereka terprovokasi untuk tawar hatinya. Jangan mereka putus asa kenapa mereka terlahir di bumi ini. Jangan mereka kecewa, tapi berilah dorongan yang positif. Yakinkanlah mereka dalam segala keterbatasan yang kita miliki, kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita dan mendorong mereka untuk mencapai hal-hal yang luar biasa yang tidak mungkin untuk kita capai. Tapi ada contoh-contoh dalam Alkitab bahwa dan dalam sejarah dunia bahwa ada orang-orang yang mencapai hal-hal yang luar biasa walaupun terlahir dari latar belakang yang tidak mungkin. Tapi karena ada kemauan, karena ada pengharapan, karena ada iman kepada Tuhan, karena terdorong oleh semangat yang luar biasa, maka mereka bisa mencapai hal-hal yang luar biasa untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara dan mendatangkan hal-hal yang luar biasa sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan.
Selain itu, tidak terlepas juga dalam hubungan keluarga. Kalau pada zaman dulu ada hamba-hamba, orang-orang yang bekerja. Itu ayat yang ke-22 dalam Kolose pasal 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Dan dari sini kalau kita lihat, orang-orang yang bekerja, atau pada zaman dulu keluarga-keluarga itu yang kuat mempunyai hamba-hamba, orang-orang yang menopang mereka dalam pekerjaannya. Ada catatan, ada pesan firman Tuhan di sini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang ada orang yang saya tahu, yang pernah saya lihat pada waktu saya masih muda. Tidak usah saya katakan itu di mana, karena itu dah hanya dapat digunakan sebagai gambaran tanpa menyebutkan nama orangnya dan di mana peristiwa itu terjadi. Tapi ini cerita benaran. Kalau dilihat oleh pemimpin, mereka sibuk untuk melakukan pekerjaan. Apakah itu membersihkan halaman? Apakah itu melakukan satu pekerjaan yang memang harus dilakukan secara bersama-sama? Tapi kalau pemimpin tidak ada, maka mereka tidak melakukan apa-apa, hanya bercerita kiri kanan dan sebagainya. Kalau di depan pemimpin mereka taat dan melakukan semua peraturan-peraturan, tapi kalau tidak ada pemimpin yang mengawasi, mereka hidup semaunya sendiri dan sebagainya. Dan itulah kondisi dunia di mana kita hidup sekarang. Tapi semua orang yang mempunyai atasan di mana dia harus bertanggung jawab, ada perintah dari Tuhan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Taatilah pemimpinmu yang di dunia ini dalam segala hal. Taatilah atasanmu di dunia ini dalam segala hal. Itulah yang difirmankan oleh firman Tuhan kepada kita. Dalam segala hal kita taat. Kita tahu bahwa dunia ini mulai memberikan dan menyebarkan warna-warna yang berbeda. Bukan sedikit di dunia ini, bukan sedikit hal di dunia ini yang mengejutkan terjadi dan sebagainya. Tapi kita harus bentengi diri kita. Kita harus awasi diri kita. Kita tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Alkitab katakan di sini, kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Pada waktu kita taat, upah kita datang dari Tuhan. Gaji dari perusahaan, gaji dari pemerintah yang bekerja pada pemerintah, gaji ditentukan oleh atasan, apakah itu owner atau kepada siapa yang dipercayakan mengelola perusahaan itu dan sebagainya. Tapi upah akan datang dari Tuhan. Kita mungkin hidup di bumi ini tidak cukup hanya dengan gaji, tapi kita tahu ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan upah yang dari Tuhan tidak dapat diukur oleh manusia. Upah yang datang dari Tuhan tidak bisa kita ukur dengan kekuatan kita. Yang harus kita kerjakan adalah mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu menyangkut kehidupan manusia sudah diatur. Dimulai apa yang diatur oleh Alkitab dan aturan-aturan yang ada di tiap-tiap perusahaan di pemerintahan di dunia ini. Itu pun semua adalah aturan-aturan yang sudah dianalisa, yang sudah diteliti dengan baik, dan pasti akan menguntungkan semua orang yang mentaatinya. Dan pada waktu orang percaya melakukannya, maka upah yang akan kita terima dari Tuhan. Kita bisa kecewa dengan sesama manusia.
Kita bisa kecewa dengan pimpinan kita bisa kecewa dengan anak buah kita. Tapi upah akan datang dari Tuhan sewaktu hidup kita tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita. Karena itu, jangan putus asa, tetaplah melakukan tanggung jawab kita, pekerjaan kita, sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa upah akan datang dari Tuhan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kita juga mungkin berpikir bagaimana dengan tuan-tuan, ini hanya hamba-hamba saja. Di dalam Kolose pasal 4, ayat 1 berkata, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga." Katakan semuanya amin. Ini firman yang luar biasa, yang memberikan keadilan bagi kita sebagai orang-orang percaya di atas bumi ini. Jadi, tuan-tuan, pemimpin-pemimpin, atasan-atasan punya tanggung jawab kepada semua anak buahnya, kepada bawahannya dan sebagainya, sebagaimana yang ditulis oleh firman Tuhan. "Berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di sorga," yaitu Yesus Kristus. Amin. Lalu kemudian ayat berikut, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Di atas dari semua kemampuan kita, surat ini yang ayat 2 dan seterusnya ini bukan untuk tuan-tuan saja, bukan untuk hamba-hamba saja, tapi untuk seluruh orang percaya, mulai daripada suami, istri, anak-anak, orang tua, hamba-hamba dan tuan-tuan. Didorong untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Doakan istri kita, doakan suami masing-masing, doakan anak-anak, doakan orang tua, doakan anak buah kita, doakan pemimpin kita. Kalau kita lakukan semua tanggung jawab ini sebagaimana yang ditulis oleh firman Tuhan, maka upah akan kita terima datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya berharap Roh Kudus akan menghentar benih-benih firman Allah ini semakin dalam lagi di hati kita, semakin luas pengertiannya, sehingga kita menerima pengertian yang sesungguhnya dalam hati kita, dan kita menjalaninya sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyatakan kasih dan penyertaannya dalam perjalanan hidup kita selama kita ada di atas bumi ini. Dan kita akan menjadi keluarga atau rumah tangga yang berdampak, menjadi gereja yang berdampak di atas bumi ini untuk menuntun orang-orang datang kepada Kristus dan semakin setia mengiring Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini kita kembali didorong, diberi semangat baru untuk tetap bersatu seperti tadi, menjadi keluarga yang berdampak, karena kita mau jadi gereja yang berdampak dalam pelayanan yang berdampak di atas bumi ini sebagaimana firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan berdoa, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang setia mendengar doa. Tuhan pasti akan tolong kita. Semua yang sakit biar kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Semua rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan suami istri ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan beri kemampuan untuk kita merawat hubungan kita. Orang tua dan anak-anak hubungannya dipulihkan. Hamba-hamba dan tuan-tuan hubungannya semuanya dipulihkan. Dan kita membiarkan, mengizinkan Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalani hidup kita. Kiranya dalam perayaan ulang tahun GSJ El Shaddai, atau kiranya Dirgahayu GSJ El Shaddai akan mendorong kita untuk semakin berdampak di atas bumi ini.
Saya akan minta kesediaan teman saya Pak Pendeta Pepuho, Otwald Pepuho, yang akan berdoa